Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal ummah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة أما بعد. أيها الحضور وأصحاب الفضيلة yang kita muliakan bersama, Bapak Lurah Kelurahan Patokan, tidak beserta Ibu, karena tadi sudah dimaafkan dan minta maaf. Ibunya lagi kasmaran kepada seorang cucu ya? Putra. Oh, putra. Oh, belum punya cucu masih. Nah. Ketua atau pimpinan Majelis Zikir dan Ta'lim Al-Hikmah, ibu-ibu PKK semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mungkin ada Bapak RT atau Ibu RT, Bapak RW dan Ibu RW yang datang pada sore hari ini. Kesemuanya tanpa terkecuali hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan, pertolongan, kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Allahumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama, saya menyampaikan selamat datang kepada ibu-ibu semua pecinta-pecinta ilmu, terutama Bapak Lurah di Masjid Karangasem Ar-Raudhah. Selamat datang, Pak. Terima kasih kedatangannya. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kami karena masjid kami ditempati zikir dan ta'lim. Karena di dalam kehidupan itu ada dua yang mampu membuat aura atau situasi menjadi indah. Yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah ta'lim, mengaji, memburu ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini yang akan menghiasi kehidupan manusia. Oleh karena itulah tatkala masjid ini pertama diminta mau ditempati sudah berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan ya. Dua bulan yang lalu. Kemudian saya menyesuaikan jadwal ya kosong-kosong. Akhirnya sekarang kebetulan kosong. Mungkin rezeki ya. Biasanya setiap hari saya hampir 2 bulan tidak pernah di rumah. Ya. Sampai istri saya sampai pasang status. Tidak boleh buka pintu kecuali membawa amplop yang banyak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan Majlis Al-Hikmah tetap diberikan kejayaan dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya ke ibu bapak, ya, karena ibunya yang paling banyak, bapaknya sedikit, ya karena ibu pertama saya sebut. Ibu bapak rahimakumullah, saya tanya, nanti Bu, di akhirat itu kehidupan hanya ada 2 tempat. Yang pertama al-jannah, yang kedua an-nar, surga dan neraka. Kalau 2 pilihan itu, kalau boleh kita milih, panjenengan mau milih yang mana? Surga apa neraka? Neraka apa surga? Terlalu pede pianeka. Coba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang pertama kali percaya tatkala Rasulullah Isra Mi'raj. Beliau Sayyidina Abu Bakar yang mengawal perjalanan Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Yathrib. Sampai kakinya kena gigitan ular, tangannya kena gigitan kalajengking. Sayyidina Abu Bakar yang saat ini makamnya berada berdampingan erat dengan makam Rasulullah SAW di Madinah. Mungkin yang sudah pernah nyampe ke Makkah Madinah tahu ketika masuk Babus Salam, masuk Raudhah, nyabis ke astan Gusti Kanjeng Nabi, ada 3
makbarah yang perlu disalami. Yang pertama, Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ucap salam ke Rasulullah. Yang kedua adalah Assalamu alayka ya sayyidana Abu Bakrin As-Siddiq. Yang kemudian yang ketiga adalah bersalam kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Jadi ada 3 di situ. Yang sebenarnya makam itu sebenarnya ada 4. Siapa? Itu sebenarnya jatah seorang wanita mulia yang namanya Sayyidah Aisyah. Kenapa kok jatah? Wong itu kamarnya Sayyidah Aisyah. Yang ditempati sekarang yang panjenengan ke Raudhah, mudah-mudahan yang belum nyampe segera diberangkatkan oleh Allah. Amin malolo nyimpan sambil. Gila. Tidak apa-apa, amin pendorong itu ya. Nah, mudah-mudahan segera berangkat umroh, haji ke Baitullah. Amin, Allahumma amin. Nah, Sayyidah Aisyah. Tapi Pak Lurah, tatkala beliau ini ditanya dan beliau detik-detik mau wafat, beliau wasiat. Nanti kalau saya wafat, meninggal saya, makam saya jangan ditaruh di dekat Rasulullah. Jangan ditaruh di rumah saya, di kamar saya. Loh, kenapa wahai Sayyidah Aisyah? Apakah kau dah ingin berjumpa dengan suamimu? Apakah kau dah ingin dekat dengan Rasulullah? Apa katanya? Siapa manusia mana yang tak ingin dekat dengan suami, dan manusia siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Loh, kenapa kau tidak ingin dimakamkan di kamarmu? Tidak, apa jawabannya? Ini menarik untuk ibu-ibu semua. Ini wanita salihah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kalau aku nanti dimakamkan di sini, bersanding erat dengan suamiku, dengan Rasulullah, maka semua masyarakat dunia, umat Islam sedunia, pasti hanya akan tahu dan akan meyakini bahwa istri Rasulullah hanya saya. Padahal istri Rasulullah itu banyak. Saya tidak mau. Ini tawadu. Punya jatah, tak putar pu. Makin tak andik jatah, putar pu. Ini luar biasa. Punya jatah, kan jatahnya. Tapi tawadu. Beliau tak mau dikenal oleh manusia, tapi beliau mau dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat tawadhu Sayyidah Aisyah. Jadi nanti itu ada 4. Biasanya jatahnya kan Sayyidah Aisyah, tapi tidak ada. Siapa jatah itu? Nanti jatahnya adalah Imam Mahdi. Yang nanti terakhir, akhir zaman akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Sayyidina Abu Bakar, ini ahli jannah sudah. Orang ke sana pasti, Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakrin, ya Sayyidina Abu Bakar. Olok salam ke Sayyidina Abu Bakar, jaminan swarga. Tapi tak pernah, apa, begitu pedenya dia menyebut surga. Tak pada nabu ibu kelurahan patokan. Apa, suatu ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, nanti kalau aku di akhirat masuk neraka, mohonkan kepada Allah, nyo'onnaki ke Gusti Allah, agar aku masuk neraka yang terakhir kali. Coba, manusia swarga, manusia surga, manusia swarga, tak pernah komok. Pak Bu Ebo, swarga neraka, swarga. Apa jang? Entar. Kan minta seltek kopengnya kan. Lah, oleh karena itu, tapi tidak apa-apa. Semangat panjenengan menyebut surga, mudah-mudahan ini menjadi tanda dan doa kita kelak berada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Semua yang ada di dunia ini, apalagi di akhirat, itu berbayar. Ayo, apa ada yang gratis? Tidak ada. Berbayar semuanya. Ya. Cuman kalau sore ini gratis ke saya, Pak. Tidak usah. Tidak usah ya. Tidak usah. Cukup kodaknya tambahin nemen-nemen. Tidak ya. Apalah ada takoknya. Berbayar semuanya ya. Berbayar. Tapi saya tidak minta bayaran ke Pak Lurah. Saya minta bayaran pada Allah. Kan berbayar juga. Tidak gratis hidup ini. Ke terminal akemia 2.000 mungkin. Ongke pun. Nah, sapun saya bisa tengah ongke 2.000. Lah, coba. Berbayar. Apalagi surga. Tidak gratis. Ada tiketnya. Lah, apa tiket surga? Tiket surga itu hanya satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa, kata Allah, ini Allah, yang berharap bertemu, berjumpa dengan Tuhanmu. Kalau bertemu dengan Tuhan, kira-kira di surga apa neraka? Allah tidak akan mungkin menampakkan dirinya, wajahnya di neraka, penduduk neraka. Tidak mungkin. Berarti kalau ingin bertemu dengan Allah, tentunya ada di surga. Satu tiketnya.
Falyamal amalan salihah, maka berbuatlah amal-amal yang baik. Kuncinya hanya satu. Pokoknya dalam kehidupan kita tidak boleh tidak ada kebaikan sedikit pun sehari. Lakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan itu mudah dan kejahatan, kejelekan juga mudah. Tergantung bagaimana pertarungan, yaitu tentara yang ada dalam diri kita. Maka di dalam diri kita ada dua komponen, Pak. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah nafsu. Maka masing-masing komponen ini punya tentaranya. Hati punya tentara, nafsu punya tentara. Tergantung bagaimana dia bertarung di dalam kehidupannya. Apakah yang memenangkan tentaranya hati? Kalau tentara hanya itu berarti kebaikan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Tapi kalau dia menangkan adalah tentaranya nafsu, maka dia akan mengikuti jejak nafsu. Yang itu sesuatu yang kejahatan, kejelekan yang dia akan lakukan. Kata Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan mengajak kita kepada perbuatan yang jelek. Makanya salah satu bagaimana kita menahan nafsu, perbanyak hadir di majlis zikir dan majlis taklim. Orang yang ada di majlis zikir, malaikat semua saat ini menyaksikan dan mencatat langsung, dan melaporkan langsung. Nah, siapa namanya? Malaikat kiroman katibin. Siapa namanya? Malaikat kiroman. Itu yang mengawasi kita. Kehidupan kita setiap harinya. Dan langsung laporan. Saat ini malaikat kiroman katibin. Itu laporan Pak Kelurah. Ya Allah, saat ini ada pengajian al-hikmah dari Kelurahan Patokan. Yang datang langsung lurahnya. Yang sangat tampan dan penyabar. Kenapa? Karena lelaki. Yang tadi sudah menjebakkan sambutannya. Wow. Datang semua jamaahnya. Alhamdulillah datang. Rame semuanya. Wow. Dari berbagai macam wilayah, berbagai macam RT semuanya datang. Ya Allah. Dicatat semuanya. Ya, dicatat. Bapak-bapaknya tidak ada karena memang khusus wanita. Tapi ada undangan-undangan semuanya. Dicatat semuanya. Jadi yang mencatat adalah malaikat kiroman katibin. Langsung dilaporkan. Ada yang bertanya. Terus fungsinya Rokib Atib apa Ustadz? Rokib Atid itu tetap mencatat tapi tidak dilaporkan langsung ke Allah. Kapan? Nanti dilaporkan tatkala yaitu akhir penutupan kita hidup di akhir dunia ini. Nanti dilaporkan. Sekarang laporannya yang melaporkan kiroman katibin. Di dalam Al-Quran disebutkan kiroman katibin. Yang langsung melaporkan. Nanti disesuaikan datanya malaikat kiroman katibin dengan datanya malaikat Rokib Atid. Disesuaikan. Datanya sama tidak? Lah, ini sama. Absensi harus ada. Yang mengabsen kita adalah kiroman katibin. Langsung laporkan. Lah, oleh karena itulah ini yang kita lakukan tidak akan mungkin lepas dari pantauan malaikat tercatat erat di Lauhil Mahfuz sampai dicatat, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah cara zikir dan cara taklim mengaji ini salah satu cara ampuh mengendalikan hawa nafsu. Makanya sebenarnya orang itu ingin berbuat baik. Tanya kepada orang yang sangat jahat ya, misalnya pemabuk, misalnya perampok dan sebagainya. Tanya sudah. Dia pasti menginginkan sesuatu yang baik. Yang baik, betul. Saya itu sering ngisi di rutan di kelas 2B ya. Kan tempatnya narapidana semuanya. Punya narapidana. Wow, tatu semua. Tapi tatkala saya mengisi, dia sadar, Pak Ustadz, saya ingin menjadi orang baik. Bagaimana caranya? Coba, sejahat apapun orang, pasti dalam hatinya ada niatan baik. Kenapa dia melakukan kejahatan? Karena tak mampu bertarung antara tentara nafsu dan tentara hati tadi. Nah, makanya sekarang kita semua bagaimana harus mampu nafsu itu dikalahkan oleh hati. Caranya bagaimana? Nah inilah resepnya Imam Busiri. Busiri mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmil usyabba ala hubbi radha wa in تفتيمه
Fatimi bersama. Maulaya salli lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala. Kata Imam Busiri, nafsu itu ibarat apa? Bayi yang menyusu pada ibunya. Ini ibu-ibu pernah melahirkan dan punya anak bayi, ya kan? Tatkala bayi kita menyusu kepada panjenengan, kepada ibunya, maka usia berapa harus disapih? 2 tahun. Dalam agama juga dianjurkan 2 tahun. Dalam ilmu kesehatan juga 2 tahun. 2 tahun, coba. Tatkala usia 2 tahun, tetap diberikan ASI kepada anak, tidak berusaha dipaksa untuk berhenti, kira-kira umur 5 tahun tetap nyusu atau tidak? Tetap nyusu. Coba beki terus. Coba ambu, terutawa. Lah, terus, ya kan? Nah, makanya kata Imam Busiri, nafsu sama dengan bayi. Tatkala usia 2 tahun datang ke kiai, datang ke ustadz, misalnya ustadz, apa? Mambo nyoso. Kata, mambo nyoso dan kau ya, sudah selesai. Tapi deki encok beki aing susona, kapa bayi intina tekak nangis sekecil semalam. Engki jeka aja nangis. Ya kan ibu-ibu? Jeka aja nangis. Oh jangan. Malai beri napa? Si pipa. Coba bayi. Beri mimpi patakok. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar bayinya tidak sama kata Imam Muslim. Nafsu sama dengan bayi. Tatkala nafsu berada dalam kehidupan kita kemudian tidak diberhentikan, maka nafsu akan menggerogoti jiwa manusia. Paksa nafsu itu untuk berhenti. Coba gue lewangkan atanya, orang mun ceke sopu aneka ngantok nabanten. Ngantuk, empian milih kak mah. Coba nih ibu kan punya halangan kan namanya menstruasi ya. Empian lebih senang ke emak. Men bentak men urusan pejeng. Nyawan men ada belas nyawan si sopu jeke setengah 6 si ada apa? Nyaman, tidak ada tanggung jawab. Berarti apa? Pada dasarnya manusia memang memilih sesuatu yang enak, berat. Tapi karena ini kewajiban loh, cokoi paksa ya. Ingin hidupnya bahagia, bukan hanya itu, jam 3 malam bangun. Atu eki nak foto mendoakan semua anaknya biar sukses, mendoakan dirinya, keluarganya. Walaupun berat dirasa, coba cek ke tengah malam kol telok, nyaman nabantan? Oh, nyaman. Oh, coba nyaman. Mun urusan apa? Parluah. Mun urusan parluah atana joko, tapi mun urusan adzikir berat. Coba bangun tengah malam pas mari asujud tekuk tasbihna. Lewat 5 menit, tak nyampe 5 menit, 3 menit, ngaltok tasbihna. Oh, hadamnya kuat, benih orang nganyit lah. Berat, ini saya juga rasakan juga ya kan. Wah, tegak kiai nak ketonduki ya malam. Nyamanan tedung, tapi karena kita ingin bahagia, upaya keras untuk menahan itu semua, melawan nafsu. Makanya mun oleh mile, biar makin misalnya masuk oleh mile, even kepada kenceran nawan saya datang kan, makanya tak pada. Seandainya pada oleh mile, tangan nengi compoan na pajuk tojuk kayak itu. Ya, tangan bengkon nyaman. Harian novel sok mik masuk desa, apalagi sekarang ini masuk siaran langsung, Pak Lurah. Wah, ini, sampean di ini sedunia yang melihat Pak Lurah ini sekarang. Wah. Sih, gawat Al-Hikmah nih kasih. No, di syuting ini nama channelnya Uwan, Pak. Uwan. Kalau di Jakarta sampai kenal UAS Ustadz Abdus Somad, ada Uwah Ustadz Adi Hidayat, tapi di Karangasem ada Uwan Ustadz Ahmad Nur. Nah. Jadi sekarang ada. Jadi nanti Pak dilihat ya Uwan channel ya. Nah, jangan lupa like and
Si. Saya nggak, Bu Ibu Alik masih nggak eting kuang kok, saya nggak tak subscribe deh. Nah, silakan ya. Nah, ini sudah ribuan sudah Pak ya. Gimana nanti sampean Bu padeng ini Mas. Si. Coba lu ngabes ke kamera lu. Si. Atau ya. Pak Lurah, nasi. Saya nggak, Pak Anon begini. Namanya mana? Judul lah. Hah? Kirim ke grup kan masih. Ya ini kita semua tampak semuanya. Nah, oleh karena itulah harus dilawan. Kenapa? Karena kejahatan itu memang sesuatu yang unik dan indah. Ingin sesuatu yang indah, yang enak-enak itu namanya kejahatan dan ketidakbaikan. Oleh karena itulah harus kita lawan. Nafsu itu harus kita lawan. Paksa untuk berbuat baik. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian rahimakumullah, maka tidak ada jalan ketika kita terus-menerus berzikir dan mengaji, maka disitulah nafsu akan lunak. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati bisa tenang, bisa damai. Ibu bapak sekalian rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan satu mutiara hikmah. Karena ini majelisnya Masjid Al-Hikmah. Kata hikmah di dalam Al-Quran itu disebut 31 kali. Kata hikmah di dalam Al-Quran. Hikmah itu maknanya apa? Hikmah itu adalah mutiara-mutiara kebaikan. Karena ini majelisnya majelis wanita. Wanita itu dalam bahasa Arab banyak itu namanya nisa. Nisa itu wanita banyak. Ini sekarang adalah nisa. Berarti wanita banyak. Banyak wanita. Namanya nisa. Yang kedua, wanita sendiri. Kalau seorang wanita berarti apa? Mar'ah. Apa? Mar'ah. Lain. Ya, kalau nisa berarti banyak wanita. Kalau mar'ah berarti sitong bebini. Satu orang wanita. Mar'ah. Awalnya kan memang dari mar'ah. Kan tidak mungkin karena ini banyak berkumpul berarti satu kumpulan dari seorang wanita. Kumpul di tempat ini Masjid Ar-Raudhah menjadi An-Nisa. Nah, apa maknanya? Mar'ah. Mar'ah ini seakar dari kata mir'ah. Mir'ah itu cermin. Ya. Makanya wanita identik dengan cermin. Bukan wanita kalau di tasnya tak ada kacana. Nyambi kaca, Bu? Hah? Sekarang ada HP sudah. Atau spion nasapedana. Ya. Nah ini bocoran ini ya. Bocoran. Ternyata di dalam hadis sahih disebutkan, Pak Lurah mungkin kalau wanita sudah biasa ya. Sudah biasa. Rasulullah ada 5 kebiasaan Rasulullah yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Tatkala di rumah dan ketika perjalanan. Yang pertama, yang selalu dibawa oleh Rasulullah adalah cermin. Maka Rasulullah kemanapun saja membawa cermin. Kulen yang mobil beda kacana. Karena canggih sekarang, nih kacana sudah kaca digital. Sih, itu mulai cek miring lah. Songkok lah itu, celah ojen. Nah, ya Pak ya. Coba kaca lu. Sih. Lah, ini cermin. Makanya Pak Lurah besok ke kantor bawa cermin ya. Sunnah. Rasulullah ngajarkan. Empian sunat terus berdak dapat terus demang. Coba mon terus berdak pas nyontoh solat sunan Rasulullah yakin tak kira bisa. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasulullah kalau solat tengah malam, solat di rumah kakinya sampai bengkak. Ayo coba kuat Bu Ibu sampai bengkak. Kula beroki ya Ustaz, apa jeng asam urat komat. Yalah, Saya pernah nyoba 100 rakaat tak bere, ke ngernyeng berak. Iya. Coba, Pak Lurah pernah nyoba? Enggak, nanti nyoba ya. Nah, biasanya, tapi kalau tak nyoba aja, mungkin 500 rakaat baru bengkak kakinya. Silakan panjenengan mau nyoba ada kita bengkak angku boleh enggak? Ongku entat. Lah, kula bojeng 500 rakaat. Ya, coba Lurah mungkin mau nyoba nanti ya. Nah, 500 rakaat coba. Lah, coba berat amalan Rasulullah kalau sholat berat. Tak kuat kalau panjenengan nyoto amal-amal bro. Sedembang we. Kemana-mana membawa cermin. Gibe tak usah amalan, tak usah wirid. Ada tak usah bismillah gibe. Mun sunnah itu sunnah fi'liyah, ganjaran Pak. Nah, ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sisir soroi. Ya, nyambi soroi ya.
Siang iba. Pak Lurah bawa sisir, Pak. Nyambi laku na, Pak. Kalau mau kelurahan, bawa sisir. Asoro ini kantor nama lo, Mas. Lah ya, sisir. Kula nyambi biasa, atas kula ini kan lengkap. Ada sisir, atas ada biasanya. Kula tanya bitas karena semak nih. Biasanya beda. Atas, mobil beda. Sisir ada. Lengkap, karena itu sunnah. Itu sunnah, kan jarang kan panjenengan perak bu ibu malolo kan kadang ibu. Ini kan kula sering menyampaikan di mana-mana mumpung molotan. Di mana-mana nih. Sampai akhir sisir kan panjenengan lakena, nah setara kasabaan, nah beri kini ka sisir. Sengarea Demak apa? Ngonambi ya soro ya. Si. Ada tadi rebena apa? Asoroi malolo ben akaca perak. Mata oleh reba, ya coba nih panggil kaca. Tapi bagi bayi arek aja. Bagi bayi kaca bersoro. Ya, ada kaca soroi malolo. Ada tak ngakan bin. Ya, ini sunnah. Ya, mumpung saya berbicara tentang sunnah. Yang kedua, mumpung ya. Yang kedua, catat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tempat dan isinya celak. Celak. Kula bisa nyambi kula. Walaupun tak eka celak, ngibe sunnah mon. Tapi impian mon selaki kuli bangunan, lah ampun cek beri kelak. Atau nguan embi empon cek beri kelak. Ada apa? Deki anti lepas pelon dengan lele tepak dan jena. Boh, kira, mak embi anyar ben ni selaki roh. Ki, macam-macam kira. Tadi apa je, ngapa beri? Deki pas kuli bangunan dengan kui kanikan. Mak boleh coba. Bening kok lek. Wah, celak anda je. Gila, Pak Lurah tak apa-apa kan takut begitu berkeringat berasi di ruangan ya Pak ya. Besok ya suruh ke ibu nanti, nah biar suruh lagi nanti lihat YouTube biar apa katanya Kiai silakan dilihat nanti apaan yang perlu disiapkan ya. Biasanya celak, biasanya kan bawa bolpen ini tambahan Pak sisir ya, mencelak, kaca. Lah sunnah, loh kan remeh kan, anggap remeh kan, tapi ini bernilai ibadah. Makanya kapokusan tak usah berak lah nyari saya kempang pei. Empian soraweret pangko Sara. Aduh Sara boleh rembi Sara. Lah nyambi seria saya kempang pei. Saya kempang pei tak usah saya berak. Lah itu yang ketiga, Pak. Nah, ada 5. Mau diteruskan ini sih. Yang keempat, nomor 4-nya apa? Siwak, Pak. Nah, siwak ki jangan kui pereng bian. Siwak itu murah. Paling murah pun 5.000, 10.000 bagus sudah. Cari jangan yang kering Pak, cari yang basah. Enak, bagus, harum. Ternyata ini temuan. Dan ini bukan temuan. Di barat itu campuran pasta gigi, odol, pasta gigi itu dicampur dengan siwak. Dan itu melalui lab laboratorium itu mampu membersihkan ribuan bakteri yang ada di mulut. Dahsyat siwak nih. Room boleh. Tak usah ngakui kapulaga, tak usah. Ini ro'om sudah, ya siwak Pak ya. Yang kelima itu bahasa Arabnya tetap jenisnya sisir, soroy tapi beda jenisnya. Di situ disebutkan sisir yang jeriginya itu dari besi Pak dan agak rapat. Kalau saya pikir, Arya seret. Lah, berarti Kanjeng Nabi nyambi seret. Ambian mangken bade nyambi seret. Mon bade berarti banyak kotonan ambian. Ya ndak, ada saya kotuan kan ring perak, ring situ benda perak. Ini ndak, bukan persoalan koto. Nah, ini kenapa Rasulullah kok membawa seret? Ternyata tahu nih kenapa bahasa Indonesia seret? Kenapa? Sia serit ya. Mana? Pada bahasa serit. Kula nyari kamu tak tahu. Ya sisir, pakun sisir. Pakun sisir kayak apa bahasanya? Sisir besi. Yentan lagi. Lah, ini ternyata kenapa Rasulullah membawa seret itu? Ternyata Rasulullah rambutnya itu lebat kemudian panjang. Sampaikan kanjeng Rasulullah. Ada yang mengatakan Kristen, ada yang second bow Rasulullah. Dan terbelah menjadi 2. Pihak tengah. Ya, kan pihak tengah. Itu rambut Rasulullah. Makanya tatkala tak terurai, napanya mana? Kak cekak sakoni. Nah, digadukan pakai seret. Le, benih koto benih. Koto kan berak empian. Rasulullah enggak, ya. Lamba ada koto bergambar, koto kan berak dia. Lah, ada. Nah, ini berarti 5 hal yang apa kata hadis itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yang itu ada dalam diri Rasulullah, di rumahnya pasti ada, ketika pergi keluar rumahnya pasti ada. Kan enak Pak ya? 5 Pak.
Si lakuna siap tas lah. Si satu cermin. Yang kedua sisir. Yang ketiga Bapak celak. Yang keempat siwak. Yang kelima seret. Meleh montandi seret pian. Lah mere. Kini kan nyaman lagi pemandaman lagi. Long nolong anak parlo mak banyak. Ya, peralatan angkok sia. Lain nang ngerak bebeng empian akaca bener soroi berak malolo. Isoromo le bantuan rumana. Arya matom pesa selong berak. Sak mulai berak kaca malolo tak mare kami bergedel aja. Ki. Lah deka. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, itu sunnah. Mudah kan? Mudah. Oleh karena itulah biasakan dalam kehidupan ini mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milana apa? Mir'ah. Mir'ah itu apa? Mir'ah itu cermin. Apa yang ingin saya sampaikan, wanita adalah simbol dari cermin, maka orang itu harus memiliki cermin sakti yang ada dalam dirinya, yaitu ibda binafsik. Selalu membaca diri, jangan senang membaca orang lain. Kadang-kadang ba'abeun lebih senang bacaan orang lain daripada diri kita. Moncan apa? Romai Rama itu. Berema. Gajah di peluk mata tak tampak, mon semut di seberang lautan tampak. Cakna Roma. Nah, bener kia. Kan iki kacubon orang lain. Sementara kejelekan diri kita lebih banyak dari orang lain. Tak tampak. Maka ibda binafsik. Mulailah kita belajar dari diri kita. Cermin sakti yang harus ada dalam diri kita. Maka jangan sering kita semua mencari kesalahan orang lain. Tapi seringlah mencari kesalahan diri kita. Pasti banyak. Pasti. Oleh karena itulah kita setiap saat bergelimang dosa. Kemudian tak tampak. Kenapa? Karena kita tak mau untuk mencari kesalahan kita. Dan tak mau kita percaya diri bahwa kita itu memang orang yang suka berdosa. Mun percaya diri caabe nikah banyak tusana, percaya diri untuk bertaubat kepada Allah. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian rahimakumullah, maka panjenengan ibu-ibu semua wanita sebagai cermin, maka setiap gerak langkah harus bercermin pada kehidupan diri kita. Mun esake orang lain sakit, jangan berharap kita menyakiti orang lain. Mun ekocak orang lain sedih, maka cek ngocak orang lain. Itu cermin. Mun ibrik pese orang lain senang, maka apa banyak ibrik pese ke orang lain. Nah, berarti orang senang. Nah, kadang kan senang-senang tak ipano aja. Kira kan? Nah, biar mun ibrik pese ndek nawanten Bu. Wah, siapa? Mun banyak pesen semua suka, ya kan? Tekak kiai nandek gia. Nah, kita tidak usah munafik, wong kita hidup di dunia. Dunia itu butuh nikah, iya kan? Panjenengan kalau tidak ada ininya, tidak ada fulusnya, auranya tak tampak. Wengki kan? Tidak beli bedaan, tapi mau tak ada rian, banyak otang aur sordep. Nah, ini kan tampak-tampak nih guys. Tampak menghibur diri maksudnya. Oleh karena itulah penting nikah. Ingin cantik panjenengan pas tadi nikah kan tidak bisa. Karena cantik itu bukan dari sananya, tapi cantik dari dananya. Iki baik. Bomben terus glowing tadi Ariana glowong. Kita bisa. Tapi kula berpesan ke panjenengan nih sering saya sampaikan, empian bermake up glowing silakan boleh. Karena beda tanya ke kula, Kiai boleh tidak saya bermake up berdandan agar ke salon agar glowing? Boleh, tapi niatan karena Allah, nomor 2 karena suami. Tapi kula ngarep silakan berglowing-glowing, keng panjenengan memperhatikan kemampuan selake. Dan kadang kan terglowing keng nasi kuring kengan nangka. Sebini muana glowing selake tengah natalkah. Gitu. Mun selake gajin 2 seket empian bedaan cek ngangku MS glow petok seket roh. Ajalan arangka selake roh. Gitu. Kau tahu? Empian mun selake 2 seket cek ngangku MS glow napa? FIFA nomor 4 lekor orang kuira. Nomor 4. Tarapas Pak Kiai, montro tak tarapas beri aing Douglas. Insyaallah teluare bertahan. Keng engak coba mbian. Kan iki Pak Lurah si. Kasokan kula perak nikah makasokan apa Lurah nih.
Membuat orang tertawa kini kenceran bangki. Napa kula saya kula kenceran kula banyak tu sana kia ke bayi dengan tertawa. Kan senang terekam dalam sejarah ki bagi pada YouTube pada ki Pak. Sih. Kula senang membuat ini. Pemimpin pas bergembira senang kula. Pemimpin ini apa? Jangan diremehkan. Akrimu karima kaumin. Muliakan orang yang dimuliakan kaumnya. Tak kutu kiai, Pak Lurah dimuliakan oleh masyarakat. Masyarakat kelurah. Coba ampian apa-apa yang mau tanda tangan Pak Lurah, tak kiai, tak bisa aja. Kan iki. Loh, makanya ketika ada Pak Lurah datang ceke. Kelak tak ada saya ceke, ya besaki. Kenapa? Karena Pak Lurah dihormati kaumnya. Hadis itu, akrimu karima kaumin, muliakan orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Loh. Ya tak kutu Pak Lurah, Pak RT ya kia. Kalau tak ada tandangan Pak RT kan tak bisa tanda tangani Pak Lurah. Kadang-kadang diremehkan RT dan RW ini kan. Tak boleh diremehkan ya. Maka nampian sering. Tak boleh remehkan. Semuanya yang dihormati, yang punya kaum itu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibu bapak sekalian rahimakumullah, jadi belajar, kita harus belajar menjadi cermin sakti dalam kehidupan kita, bukan belajar dari siapa tapi belajar dari kehidupan kita. Dan setiap kita mau melangkah, akaca kalau ada. Makanya mau akaca ini penting. Ya Allah, makanya mau orang akaca atua. Napa tua nah kaca? Yang biar akaca malolo takar letek. Tak tua takar. Ya Allah, kaca banyak. Kamar kaca. Benar-benar edopor bodoh kaca boleh. Masuk akal jedeng kaca. Ini dalam jedeng kaca. Ya Allah. Mentara kano kaca. Kita anu ke spion na orang. Kita kaca kian dia. Kaca malolo. Nah, akaca bedetua nah. Allahumma kama hassanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, papakusaki. Ya Allah. Wajah abdina, putun abdina, pun akhlak abdina, fokus ya Allah. Nah, kenika berarti apa? Jalan pas kemudian. Jalan bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Insyaallah perjalanan panjenengan dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadilah kita cermin dalam kehidupan kita, dan tatkala kita menjadi cermin, maka kebaikan-kebaikan kita tularkan kepada orang lain. Kenapa? Karena sudah cermin nyata, ada aja. Oleh karena Kak Dinto, ayo mudah-mudahan kita semua terus menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah, anak kita, keluarga kita semua menjadi orang-orang yang hebat di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang baik, dan kelak kita wafat dengan membawa segudang kebaikan. Husnul khatimah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ghairil waladdallin amin. Doa ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengampun ya Allah. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta kepada hambamu yang suka mohon ampun kepadamu. Di sore hari ini kami semua jamaah majlis dzikir, salawat, ta'lim, al-hikmah kelurahan Patokan Situbondo berkumpul di Masjid Raudhah ini ya Arhamar Rahimin, bermunajat kepada engkau, memohon kepada engkau binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama barakah karamah nabimu yang agung yang engkau muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Ampuni dan hapus dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Sapora aki setuju kecangkolangan kami ya Rabbana. Kami semua yang hadir mengakui dan menyadari ya Rabb, kami lebih banyak maksiat daripada taat. Kami lebih banyak jauh daripada dekat. Kami lebih banyak lupa daripada ingat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami manusia yang hina. Kami manusia yang banyak zalim kepada kedua orang tua kami. Sering menyakiti hati orang tua kami. Bahkan tak jarang ya Rabbana, kami sering membentak orang tua kami, kasar terhadap bapak ibu kami dan guru-guru kami. Bahkan tak jarang ya Rabb, kami sering membuat hati orang tua kami menangis karena perilaku kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami, bapak ibu kami, guru-guru kami, leluhur kami yang saat ini berada di alam barzah ya Rabb. Nawwir kuburahum, terangi
terangi kuburnya ya Allah, terangi alam barzahnya ya Allah, anzilir rahmah wan ni'mah wal maghfirah, turunkan rahmatmu ya Rabb, turunkan rahmatmu ya Allah, turunkan nikmatmu dan ampunanmu kepada beliau-beliau yang saat ini berada di alam kubur, wa nuran, berikanlah cahaya di dalam kuburnya, wal bahjata, indahkan alam barzahnya, wal raihan, harumkan alam kuburnya, wa sururan, gembirakan, bahagiakan beliau-beliau semuanya ya Rabb. Jangan kau campakkan dengan siksa kubur ya Rabbana. Jangan kau buat menangis orang tua kami di dalam kubur ya Rabb. Jangan kau hinakan beliau ya Allah. Jangan kau siksa beliau ya Rabbana. Angkat derajat kedua orang tua kami dan guru-guru kami serta luhur kami. Angkat derajatnya ke derajat kemuliaan ya Arhamar Rahimin. Beliaulah pahlawan kehidupan kami ya Rabb. Yang ada dalam hatinya hanyalah kebahagiaan kami putra-putrinya. Tak jarang orang tua kami rela tak makan ya Rabbana. Rela tak makan, rela menderita, rela susah, rela berhutang demi memperjuangkan nasib dan kebahagiaan putra-putrinya. Hari ini kami rasakan kebahagiaan itu ya Rabb. Ternyata di balik kebahagiaan kami ada penderitaan orang tua kami. Angkat derajatnya ya Rabb. Angkat derajatnya, pertemukan kami kelak di surgamu ya Rabbana. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu ya Allah. Hari ini mungkin kami berpisah dengan orang tua kami. Bapak ibu kami telah awal pulang ke hadiratmu. Kami masih ada di alam dunia, tapi kelak di akhirat jangan pisahkan kami lagi ya Rabbana. Pertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai kelak di surgamu. Kami rindu, kami ingin menatap wajahnya yang penuh dengan ketulusan dan ketakwaan. Kami ingin memeluk tubuhnya yang penuh dengan keindahan dan keikhlasan merawat kami ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami kelak bertemu dengan orang tua kami. Jangan pisahkan kami lagi ya Rabb. Jangan pisahkan kami lagi ya Rabb. Kami sadar ya Rabbana, selama kami hidup, kami tak bisa membuat bahagia orang tua kami. Kami tak sempat berbakti kepada kedua orang tua kami. Kami tak sempat membuat orang tua kami tersenyum karena ibadah kami. Justru kami sering membuat orang tua kami menangis ya Rabb. Justru kami sering orang tua kami membuat orang tua kami menangis karena kami. Bahkan membuat orang tua kami tercoreng namanya karena kami ya Rabb. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami. Izinkan kami semua dengan jamaah-jamaah Al-Hikmah semuanya, jamaah kami, santri kami. Semuanya saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad, pertemukan kami kelak di surgamu. Pertemukan kami di surgamu. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu ya Rabb. Kami rindu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ahyina ala sunnatihi. Hidupkan kami semua di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana ala millatihi. Tatkala ya Rabbana ajal menjemput kami memohon kepada Engkau ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dengan membawa iman dan Islam. Wafatkan kami dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cabut nyawa kami ya Rabb kalau Engkau tidak izinkan kami husnul khatimah. Kami takut kepada sakaratul maut. Kami takut kepada siksa kubur. Kami takut kepada ancaman siksa api neraka. Selamatkan, selamatkan, selamatkan ya Arhamar Rahimin. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منا بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Waladhdallin. Amin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.